Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mikroplastik sebagai ancaman tersembunyi di Laut Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Meika Nur Faisa dengan NIM L1A024057, lalu ada Kansa Alifa Salma dengan NIM L1A024066, lalu ada Catur Dating Nugroho dengan NIM L1A024069. Oke, dari latar belakang, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia, yang sebagian besar akan terdegradasi menjadi mikroplastik, yaitu partikel plastik berukuran sangat kecil. Mikroplastik ini mudah masuk ke ekosistem perairan dan tertelan oleh organisme laut seperti plankton, ikan, dan kerang, sehingga masuk ke dalam rantai makanan laut. Akumulasi mikroplastik dalam biota perairan tidak hanya mengganggu kesehatan organisme tersebut, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut secara terus-menerus. Lalu ada dampak mikroplastik yang bagi biota laut itu menyebabkan gangguan pencernaan, penurunan nafsu makan, dan menghambat pertumbuhan organisme. Yang kedua ada dampak kepada manusia, yaitu berpotensi membawa racun kimia dan logam berat yang berdampak pada kesehatan jangka panjang. Yang ketiga pada ekosistem laut, yaitu menurunkan kualitas kestabilan rantai makanan serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Lalu, cuplikan berikut menegaskan risiko mikroplastik bukan hanya bagi biota laut, tetapi juga bagi manusia. Mikroplastik membawa zat bahaya yang bisa masuk ke tubuh kita melalui makanan laut, sehingga menjadi ancaman kesehatan yang harus kita waspadai. Lalu ada studi kasus di Indonesia, yaitu ikan kembung Teluk Jakarta. Temuan mikroplastik rata-rata 8,8 kurang lebih 0,95 partikel mikroplastik per individu ikan kembung. Jenis dominannya yaitu serat fiber yang paling banyak ditemukan di saluran pencernaan ikan. Konsentrasi air di air di muara Sungai Teluk Jakarta tercatat hingga 89.164 partikel meter kubik air. Angka yang sangat tinggi dapat dan menunjukkan pencemaran serius. Dampak ekologisnya, mikroplastik berpotensi mengganggu sistem pencernaan ikan, menurunkan kualitas konsumsi manusia, dan menjadi indikator pencernaan urban, pencemaran urban. Lalu yang kedua ada pantai Cilacap dan Laguna Segara Anakan. Di pantai Teluk Penyu ditemukan rata-rata 3,75 potong sampah plastik per meter persegi. Dari data 2024, komposisi sampahnya yaitu 62% berupa kayu, namun plastik tetap signifikan, terutama berasal dari aliran Segara Anakan. Ditemukan mikroplastik pada ikan kiper jenis lokal. Kandungan mikroplastik juga tinggi di sedimen, menunjukkan akumulasi jangka panjang. Implikasi lingkungan menunjukkan bahwa daerah pesisir dan laguna yang dekat dengan permukiman dan aktivitas manusia sangat rentan terhadap pencemaran plastik. Lalu selanjutnya, para peneliti dari University of California menjelaskan bahwa Toxoplasma gondii, Giardia, dan Cryptosporidium dapat menempel pada limbah mikroplastik. Menurut WHO, ketiganya mampu menjadi penyebab penyakit yang sering diremehkan dan dari konsumsi kerang. Nah, berikut adalah video dampak dari Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah parasit yang biasanya ditemukan di kotoran kucing. Dampaknya bisa menyebabkan kista pada tulang, otak, dan mata kita, serta menyebabkan gangguan reproduksi. Parasit ini juga mampu menginfeksi hewan berdarah panas, berang-berang laut, lumba-lumba hektor, dan anjing laut Hawaii. Selanjutnya itu ada solusi. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk ramah lingkungan untuk menekan jumlah sampah plastik yang berpotensi mencemari laut. Yang kedua, mendukung program bersih pantai dan restorasi ekosistem pesisir guna mengurangi akumulasi sampah plastik sekaligus memulihkan fungsi ekosistem laut. Yang terakhir, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya mikroplastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia agar mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Yang terakhir,
yaitu ada kesimpulan, mikroplastik merupakan ancaman tersembunyi yang semakin nyata di perairan Indonesia dan telah terdeteksi pada air laut, sedimen, serta organisme laut. Keberadaannya berdampak negatif terhadap kesehatan biota laut, kestabilan ekosistem, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Studi kasus di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan tingginya tingkat pencemaran mikroplastik yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat demi menjaga kelestarian laut Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.